sidang jemaat yang hari-hari membutuhkan doa. Pegang tanganmu di atas yang sakit dan angkat tanganmu yang lain di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Shalom Ebenezer Family, jumpa lagi dalam House Family bersama Gembala. Kali ini tamu kita Bapak Pendeta Dwi Endarto, Gembala Area Timur 1, dan Bapak Pendeta Yosua Tanjung, Gembala Area Selatan. Dampak pandemi sampai hari ini sekali lagi melewati seluruh aspek kehidupan kita. Politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan sekali lagi hanya dua saja, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ekonomi, ada perusahaan yang hancur, terpuruk, ada justru perusahaan yang bangkit, yang bertumbuh, yang bertambah besar. Demikian juga kalau resesi-resesi pada umumnya yang berdampak perusahaan besar. Ada yang bangkit, ada yang terpuruk. Tetapi kali ini perusahaan kecil pun sama. Ada yang bangkit, ada yang terpuruk. Kalau kita melihat coba kepada kesehatan, dampak positifnya, mereka begitu hati-hati, mereka disiplin. Sementara ada yang negatif juga. Mereka sudah mulai acuh, mereka tidak peduli. Nah, dampak rohani, ini yang paling penting. Ada orang-orang yang bertobat pada masa-masa pandemi ini. Tapi ada juga mereka yang mengeraskan hati. Ada yang mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tapi justru ada yang menjauh. Mereka kecewa dalam situasi yang seperti ini. Ada yang penuh ucapan syukur, berterima kasih. Bagaimana bisa melewati masa-masa ini? Ada yang marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup hari ini, percayalah kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Bagaimana kita melewati, kita mengalami masa-masa seperti ini. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah hari ini berdampak positif, berdampak negatif? Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya Bapak Ibu, bahwa kebaikan Tuhan hari ini mampu mengubahkan kehidupanmu. Itu sebabnya hari ini, waktu kita bertemu dengan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Amin. Kalau hari ini kita bertemu dengan Tuhan, mari jangan lewatkan, abaikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat, waktu kita mendekat kepada Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan itu kita nikmati. Amin. Sebelum kita akan membuka di dalam doa, sekali lagi kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ucapkan syukur karena kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan, kesehatan, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar
Berkat-Mu
Bapa, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Allah. Kami tahu ini adalah rencana-Mu yang indah bagi kami semua Tuhan. Kami diundang oleh gembala kami Tuhan untuk HF ini Allah. Kami ingin Tuhan memakai gembala kami untuk bisa Firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah keadaan saat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui Firman-Mu ini Allah, kami akan dibimbing, kami akan dituntun untuk tetap setia kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau setia bagi kami, dan kami pun setia bagi Engkau Allah. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kami, dan kami bisa memberkati orang lain Tuhan. Ada kesaksian melalui firman ini Tuhan, dan mereka pun dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan acara kami ini Tuhan, dan tetaplah Engkau berserta kami di tempat ini Bapa. Dan nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apakah masih merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada kesaksian, silakan. Ya, puji Tuhan, Pak Gembala. Sangat menarik tadi apa yang Pak Gembala sampaikan di bagian awal di pendahuluan, bahwa Pak Gembala katakan kalau kita dekat dengan Tuhan maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Betul ya Pak Gembala? Ya. Nah, ada satu pengalaman yang sangat menarik apa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di wilayah Timur 1 Pak Gembala. Dia benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini ya kesulitan itu hampir dirasakan semua orang Pak ya, baik itu dari golongan bawah sampai ke atas ya. Namun dengan tekad, semangat dan tentunya doa Pak Gembala ya, sebenarnya awalnya ibu ini juga terdampak. Tetapi puji Tuhan dengan sebuah keterampilan yang Tuhan berikan, dia bisa menjahit, dia mencari cara bagaimana caranya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang ini kan yang sedang banyak dicari itu kan masker ya Pak ya, masker terus baju APD. Nah, rupanya jemaat ini dengan keterampilan dia bisa menjahit, dia awalnya ya hanya mencoba-coba ya. Dia buat masker, kemudian ya sekarang ini kan lebih banyak online ya. Dia posting seperti itu. Dari awalnya mencoba-coba, tapi rupanya ada banyak pesanan yang datang ya. Dan akhirnya dia semakin semangat Pak Gembala. Dan bukan hanya sampai di situ saja Pak Gembala. Dia kembangkan, membuat baju APD juga. Dan lagi-lagi inilah bukti kebaikan Tuhan. Di masa sukar pun Tuhan masih tetap terus memelihara. Bagaimana ada begitu banyak orang yang pesan di ibu ini Pak Gembala. Bahkan bukan hanya di Surabaya saja, tetapi di luar kota. Tinggal mereka pesan, tinggal kirim. Nah, ini sekali lagi sangat luar biasa Pak Gembala ya, bahwa kebaikan Tuhan itu sekalipun diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kebaikan Tuhan itu tetap masih bisa dirasakan ya Pak Gembala. Jadi jemaat ini sangat mengucap syukur bahwa Tuhan sangat-sangat baik ya. Bagaimana Tuhan menolong di dalam pekerjaan dia. Nah, saya percaya bahwa pengalaman hal ini bukan hanya dirasakan oleh jemaat Tuhan yang ada di Timur 1. Di sini juga ada Bapak Gembala di wilayah area selatan, pasti hal yang sama juga dirasakan. Betul nggak Pak? Betul. Ya, di tempat kami juga ada suatu mujizat yang Tuhan berikan kepada satu keluarga. Saya sebut saja namanya keluarga ini, keluarga Pak Hendro. Keluarga ini di tengah-tengah COVID, mereka sudah sedemikian steril untuk menjaga diri mereka dan keluarga, tetapi tetap terkena oleh COVID-19 ini. Dan satu keluarga kena semua. Yang Pak Hendro dirawat di rumah, sedangkan yang lainnya mandiri, dan Bu Hendro, Bu Lydia itu di rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit ini hanya 25% nafasnya itu sudah, dokter sudah susah lah, dokter sudah lepas tangan, sudah mau dioper kemana-mana, mencari pernapas ventilator itu susah sekali, dan itu mahal. Dan dari situ mereka, saya bilang, berdoa, kita berdoa saja. Setelah 25% naik sampai terakhir 86%. Dan akhirnya dimasukkan di kamar, dan di situ Tuhan mengatakan mujizat lagi. Karena Bu Lydia ini takut ya, maklum manusia siapa yang tidak takut dengan kematian. Dan ini dia takut sekali. Sampai Tuhan mengatakan, "Kenapa engkau takut? Aku menyertai engkau. Aku akan memenuhi segala keperluanmu." Nah, dari situ plong, ini orang Jawa bilang plong, senang,
dan dia imannya semakin kuat dan semakin kuat. Dan yang luar biasanya, sementara Bu Lydia ini dijamah Tuhan, Pak Hendro yang di rumah pun dijamah Tuhan. Dan keluarga ini akhirnya total sembuh sekarang. Total sembuh. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga ini. Jadi dia berpesan kepada saya, kenapa harus takut? Walaupun saya sudah menjaga diri semakin steril, tetap kena. Dia berpikir begini, penyakit yang dia hadapi ini, COVID ini, dan dia disembuhkan, Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang luar biasanya. Dia peka terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, itu kesaksian dari area selatan yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi dari Pak Dwi kesaksian. Saya rasa di zaman sekarang banyak ini. Ya, Pak, tadi berkatnya double. Oh ya. Ya, ini ada satu pengalaman menarik lagi Pak Gembala. Bagaimana seorang ibu merasakan bagaimana baiknya Tuhan kepada ibu ini, di mana akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan keluarga anaknya. Nah, sebenarnya kisah ini diawali pada bulan Januari. Nah, kita tahu bersama bulan Januari itu ada tahun baru Imlek ya Pak ya. Nah, anak daripada keluarga daripada anak jemaat ini seperti biasa kalau tahun baru Imlek sering berkunjung ke mertuanya di Hubei, Cina Pak. Ya, di Hubei, Cina. Nah, pada saat itu biasanya dia itu ada di Hubei hanya sekitar 3 minggu, setelah itu kembali ke Indonesia. Namun kita tahu bersama pada saat itu ketika keluarga anak jemaat ini sudah sampai di Hubei. Nah, kita tahu bersama waktu itu kan di Wuhan Pak ya, khususnya diberlakukan lockdown ya Pak ya. Sehingga pada akhirnya keluarga dari anak jemaat ini nggak bisa pulang ke Indonesia. Nah, sebagai orang tua tentunya ada rasa khawatir, gelisah ya. Namun hal yang luar biasa dilakukan oleh ibu ini, dia katakan bahwa ketika dia mendengar berita itu, dia ngajak anak-anaknya baik yang ada di Taiwan, di Indonesia, di Cina sendiri untuk berdoa Pak. Beliau juga sampaikan, beliau sering mengikuti ibadah live streaming, ibadah doa malam, dan khususnya beliau juga katakan ketika doa pencurahan Roh Kudus, beliau tuh nggak pernah absen. Nah, di situ beliau semakin dikuatkan dan doa itu dilakukan secara intens Pak. Dan puji Tuhan, dari apa yang beliau lakukan bersama dengan keluarganya nggak sia-sia Pak. Akhir pertengahan bulan Juli ini, lewat KBRI yang ada di Cina, ada fasilitas yang diberikan untuk warga Indonesia kembali ke Indonesia. Dan yang luar biasanya lagi, salah satu persyaratannya harus negatif. Dan ketika dia di swab bersama dengan keluarganya semuanya negatif, akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia, bertemu dengan omanya, bertemu dengan orang tuanya, dan orang tuanya, mamanya ini sangat senang sekali. Ya. Itulah bukti kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh jemaat Tuhan ini, Pak Gembala. Ya. Luar biasa. Ya, Bu, saya bisa tambah satu lagi kesaksian. Ya, silakan. Ini kalau sudah bersaksi terus-terusan ini. Ya. Satu lagi yang saya senang, ada satu jemaat kami juga di wilayah selatan. Kalau tadi menjaga begitu sterilnya, tapi ini juga takut. Yang satu ini, karena takut, dia minum obat terlalu berlebihan vitamin C. Dan akhirnya menghantam lambungnya. Karena ya maklum ya, kan dikatakan kalau tidak mau kena COVID, vitamin C. Ya, konsumsi vitamin C. Akhirnya dia ini vitamin ini diminum terus, mungkin telat makan atau gimana, dia hantam aja, dan akhirnya apa? Dia kena tipes. Dari mah terus ke tipes. Ketakutannya luar biasa. Waktu kami kunjungan, dia tidak menampakkan ketakutan, tapi kami sudah tahu karena ada keluarga yang ngomong. Nah, dari situ kami melihat, akhirnya kami berdoa untuk dia. Kami katakan jangan takut, Tuhan pasti beserta. Nah, dari situ dia plong dan dia sembuh sampai saat sekarang. Terakhir kemarin saya sempat chatting sama dia. Saya tanya bagaimana Pak? Ya masih terasa kalau makan agak pahit. Jadi maklum kalau sakit kan begitu. Tapi masih sudah kerja dia, sudah kehidupan seperti biasa kembali. Tapi ya itu, kadang ketakutan bisa membuat orang salah langkah yang begitu rupa. Tapi kami bersyukur keluarga ini pun dikuatkan oleh Tuhan dan dijamah Tuhan. Iya. Itu Pak Gembala, saksian kami. Ya, baik. Kita sudah mendengar bagaimana kebaikan Tuhan dan tidak terletak di satu aspek, bagaimana kesehatan, bagaimana hubungan keluarga, dan bagaimana pekerjaan. Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari ini? Percayalah, Tuhan baik. Amin. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan.
Saya kembali mau bertanya, apakah jemaat sudah ber-WPDA? Waktu kita mengikuti HF ini, saya berharap Bapak Ibu ber-WPDA. Jadi pagi hari bangun sebelum melakukan segala kegiatan, lakukan WPDA. Lalu kita akan ikuti HF bersama gembala. Maka sekali lagi kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjadi kekuatan. Firman Tuhan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian jalan kita dituntun di dalam kebenaran, dan itu akan menuju kepada kehidupan. Kita akan melihat WPDA kita hari ini, dan ada di Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ada dua hal, pengampunan, kasih setia. Inilah kebaikan Tuhan yang paling utama di dalam hidup ini. Di bagian lain firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang menjadi beban kita hari ini, Tuhan mau memberikan kelegaan. Kasih Tuhan melampaui segala permasalahan kehidupan kita. Dan yang lebih lagi, pengampunan, rahmat, anugerah itu masih terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat ini, maka kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 15. Ada 3 hal yang Tuhan katakan. Pertama, soal dirham yang hilang. Saudara, betapa berharganya saudara. Saudara seperti dirham yang pada waktu hilang begitu rupa dicari oleh pemiliknya. Demikian juga Tuhan gambarkan kita sebagai domba yang hilang. Umat Tuhan. Tuhan mencari kita. Dan yang ketiga, kita melihat sebagai anak yang terhilang. Bagaimana belas kasihan, bagaimana pengampunan. Bapa setiap hari menantikan kita. Dia menunggu kalau anaknya kembali. Anak yang sudah menghabiskan harta, anak yang sudah tinggalkan orang tua. Tapi dari jauh Bapak ini melihat. Dia berlari, menyambut, merangkul, mencium. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pengampunan, inilah kasih yang begitu besar. Kita diterima kembali oleh Tuhan. Apapun, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan memberikan kepada kita jubah sebagai tanda penghormatan. Sebagai anak diberikan cincin, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan pada akhirnya Dia memberikan kepada kita sepatu kebenaran bagi setiap kita untuk kemudian hidup di dalam kebenaran Allah. Dan waktu kita membaca di dalam 1 Timotius pasal, kita ada di 1 Timotius 1 ayat 15, pasal 1 ayat 15, di situ dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amen. Dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Itulah pengampunan Tuhan, itulah kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sekarang kita akan melihat di dalam Yeremia pasal 29. Disinilah kita akan melihat master plan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ke-11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu tahu, ayat ini, tulisan ini, surat ini dikirim oleh Yeremia pada waktu bangsa Israel, Yehuda pada waktu itu 2 tahun di Babel. Dan kita tahu bahwa mereka dalam kondisi tertawan, buangan, mungkin juga mereka dijadikan budak hari-hari itu. Tetapi kita melihat bagaimana rancangan Tuhan tentang damai sejahtera. Kita berpikir bagaimana kehidupan yang susah seperti ini, rancangan damai sejahtera Tuhan terjadi dalam hidup saya. Bagaimana hari depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan itu terjadi kalau saya harus menghadapi hari-hari seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ada di dalam waktu Tuhan. Tuhan katakan 70 tahun cukup
kamu ada di Babel, dan aku akan membawa engkau kembali. Bapak Ibu, ada apa dengan 70 tahun? Ada apa dengan waktu Tuhan? Ternyata di dalamnya ada tujuan Tuhan. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mengembalikan kehidupan kita kepada yang semula. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Maka ada 2 ayat yang akan memberi petunjuk kepada kita hari ini. Di dalam ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengar, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka ini sama dengan Matius 7 ayat 8. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan diberi. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu, ini berbicara tentang hubungan. Ini berbicara tentang doa. Ini tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, maka disitulah kita melihat kebaikan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Hari ini apapun yang terjadi, Bapak Ibu, lihat tujuan akhir di dalam kehidupan kita. Karena apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya baik. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita ada di dalam lembah, itu baik bagi kita. Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang memulihkan kita, Tuhan sedang memberikan kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga waktu kita bisa melewati semuanya itu, lihat, kita akan benar-benar putih. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mempelai Kristus yang siap akan bertemu dengan Tuhan kali yang kedua. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Rangkaian rancangan Tuhan yang dipenuhi dengan hidup yang dekat dengan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dan mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Ayat yang 14 di situ dikatakan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada banyak hal membuat kita jauh dari Tuhan, terbuang dari kasih karunia Tuhan. Tetapi sekali waktu Tuhan akan mengembalikan kita. Ingat, tidak dibiarkan kita terhilang. Tuhan selalu mencari kita. Itu sebabnya hari ini kalau kita ketemu dengan kebaikan Tuhan, ingat, jangan mengabaikan. Mari kita menanggapi kebaikan Tuhan, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan melihat Amsal. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Hari ini kita sedang belajar itu. Apa yang kita miliki, harta, apa yang kita miliki, segala-galanya, kemewahan dunia ini, harta dunia ini, semuanya tidak bisa mengatasi COVID. Itu berarti bahwa semuanya tidak ada artinya waktu kita diperhadapkan dengan pemurnian, penyucian Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, lebih berharga, yang paling penting adalah bibir yang berpengetahuan. Itu sebabnya dalam situasi apapun, sekali lagi, jangan ada perkataan-perkataan komplain, tegar tengkuk, membantah kepada Tuhan. Tetapi baiklah kita mengucap syukur, kita bersuka cita senantiasa, sebab kita tahu di balik semuanya itu Tuhan sedang menyiapkan yang paling berharga kepada kita, yaitu bagaimana hidup kita dipulihkan, hidup kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan melalui apa? Dekat kepada Tuhan. Cari, maka kamu akan menemukan aku. Minta, maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu, maka pintu dibuka. Disitulah kita akan melihat
bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah biji mata di hadapan Tuhan yang tidak pernah dibiarkan itu akan mengganggu dan terganggu. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kebaikan Tuhan ada. Dan ingat, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan antara Tuhan dengan kita, kecuali kita tetap mengeraskan hati, kita tetap menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi pilihan kita. Tetapi ingat, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Tuhan sedang memilih yang terbaik untuk kita. Dan hari ini, biar ini menjadi keputusan kita, komitmen kita. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku siap. Tuhan mau membawa kami kepada tujuan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Sekalipun merah akan menjadi putih kembali. Sekalipun hitam akan menjadi putih kembali. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah dan lihatlah kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita akan masuk di dalam pujian kembali. Kita akan ucapkan syukur. Bibir yang berpengetahuan adalah bibir yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita terus berterima kasih untuk apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Karena disitulah letak kekuatan kita. Karena disitulah iman percaya kita. Karena disitulah Tuhan berdiam. Tuhan bertahta di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan, kita semua sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Amen. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, sekali lagi Bapak Ibu bisa menghubungi hotline kami di bawah ini. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Itu tidak didoakan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari waktu kami ada di chapel pagi, nama Bapak Ibu akan kami sebut. Mungkin dari area bisa disampaikan permohonan-permohonan. Ada Pak Gembala, dari area Timur A ada beberapa jemaat yang memohon bantuan doa. Yang pertama untuk Bapak Lukas yang bermasalah pada saraf tulang belakangnya sehingga mengalami kesulitan untuk berjalan. Kemudian juga Ibu Suharti yang mengalami pengapuran pada kakinya sehingga kesulitan berjalan. Dan ini ada beberapa jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Bapak Edi Faut yang habis dirumahkan dan membutuhkan pekerjaan. Juga Saudari Novi yang habis kena PHK sehingga membutuhkan pekerjaan. Dan yang satu, Saudara Niko yang juga sedang membutuhkan bantuan pekerjaan.
Itu Pak Gembala dari Baik, area timur. kita akan berdoa. Ya. Ya, dari area selatan juga ada Pak Gem. Ini untuk Pak Hendro yang stroke, juga Bu Sulis kapan hari jatuh, lalu sekarang lagi peretakan kakinya agar dipulihkan Tuhan. Anak Joy juga agar dipulihkan dari sakitnya. Terus Ibu Dinandun kolesterolnya cukup tinggi. Terus Ibu Sunarsi agar usaha ternak lele yang kita adakan berhasil gitu Pak. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor telepon ini. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu 2-3 orang sepakat sehati meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Itu sebabnya saya berharap semakin banyak doa-doa yang dinaikkan, itu akan menjadi bau yang harum di mata Tuhan. Itu menjadi menyenangkan bagi Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi hubungi kami di tempat ini. Dan bukan hanya bantuan doa yang Bapak Ibu sampaikan, termasuk juga kesaksian kalau Tuhan sudah menolong Bapak Ibu. Sampaikan melalui telepon ini, dan kami juga akan membagikan kepada yang lain. Biar melalui doa-doa dan kesaksian-kesaksian kita, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita bisa melihat dan mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian ini lagi. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi, Allah yang tahu dan peduli akan keadaan kami.
Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tangan yang kuat itu terus menopang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih hidup, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Sungguh Tuhan, akhir zaman ini sedemikian dahsyat. Hal-hal yang terjadi hari-hari ini sungguh ingin diketahui oleh para pendahulu kami. Mereka yang menerima nubuatan di dalam firman Tuhan katakan, para malaikat pun justru ingin tahu apa yang terjadi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami menjadi pelaku firman hari-hari ini. Kami berharap ya Tuhan, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di akhir zaman ini, sehingga kami menjadi biji mata Tuhan. Dan yang terlebih lagi Tuhan, kami boleh menyatakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pergi dan memberitakan kebenaran-Mu, dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, akan menarik, akan membawa banyak jiwa, dan penuaian akhir zaman itu terjadi. Jangan biarkan kami bergulat berkutat dengan segala permasalahan diri kami sendiri, tapi biarlah kami mengambil bagian di dalam salib Kristus, sehingga kami segala beban-beban masalah kami akan diambil alih oleh Tuhan. Bapa, hari ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang ingin dibantu di dalam doa dengan berbagai macam masalah mereka. Untuk Bapak Lukas Tuhan yang mengalami sakit saraf tulang belakang sehingga kesulitan berjalan. Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengembalikan semuanya seperti semula di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Suharti Tuhan yang mengalami kakinya pengapuran sehingga kesulitan juga untuk berjalan. Bapak, belas kasihan Tuhan untuk memulihkan tulang-tulang ini sehingga dia berjalan lagi dengan tidak sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Edi Paut yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Untuk saudara Inovi juga yang habis mengalami PHK, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga saudara Niko, Tuhan, banyak pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan-jalan bagi saudara-saudara kami ini yang sangat membutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Hendro yang stroke, yang hari-hari ini harus ada di pembaringan. Tuhan, dimanapun dia berada, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Sulis Tuhan yang mengalami keretakan di dalam kakinya, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan untuk anak Joy Tuhan, Engkau tahu beban-beban masalahnya. Oh, satu penyakit yang sulit sekali Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada ketergantungan lagi, sehingga dia benar-benar mandiri dan dia benar-benar dapat melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dinandun. Oh, kiranya Tuhan jamah di masa tuanya dengan kolesterol yang tinggi. Tuhan sempurnakan dan pulihkan kembali sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik. Dan untuk Ibu Sunarsi Tuhan, Engkau tahu kerinduannya untuk dia mulai dengan pekerjaan baru, untuk mulai dengan budidaya ikan. Tuhan, biar Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap pekerjaan sekalipun itu baru, waktu dia melakukannya dan Tuhan memberkati, maka itu juga akan menjadi sumber bagi pekerjaan, bagi kebutuhan sehari-hari yang dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang ada di tempat dimanapun mereka berada hari ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan penuhi. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan selesaikan. Apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan angkat. Di dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan pulihkan, dan segala pekerjaan yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Dan apapun yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera, Tuhan berikan. Biar rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan nyatakan, sebab itulah kehendak Tuhan, sebab itulah tujuan Tuhan, bahwa kami hidup di dalam Tuhan, di dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kebaikan Tuhan masih terus ada di dalam hidupmu.
Dan apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, kita akan bertemu lagi untuk house family yang akan datang. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang doa-doanya sudah terjawab, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak kami. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu diberkati dengan acara ini, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan. Sehingga di dalam pelayanan ini sekali lagi kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara kita. Dan percayalah, yang terbaik waktu kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Shalom, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.